سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, di kesempatan saat ini kami akan memaparkan tentang hidup bermakna dengan sedekah. Dan berikut kami kemukakan sebuah hadis yang memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang intinya sedekah adalah bagian tak terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah. Hadisnya berbunyi, setiap jiwa diwajibkan bersedekah. Setiap hari, setiap matahari terbit, maka berbuat adil di antara dua orang manusia sedekah. Dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju sholat juga adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang yang mampu bisa melakukannya. Orang-orang yang tidak mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik pada sesama. Hadis tadi menjelaskan ucapan yang menyejukkan hati atau memberi senyum simpati pada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa material atau bukan. Tapi yang penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa baik dalam hidup ini. Begitulah Islam, mendidik manusia dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Pemirsa yang berbahagia, ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal. Lapangan amal kebajikan di mana setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia, berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang muslim akan merasa jika dapat membahagiakan orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai hidup. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung silaturahim. Dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebajikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa datang dengan membawa satu kejahatan, maka tiada ia dibalas lebih dari kejahatan yang sama, dan ia tidak akan dizalimi sedikit pun. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan Nabi Muhammad SAW terkait dengan urgensi kebajikan sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, takutlah kalian dengan siksa neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Maka apabila kalian tidak menemukannya, cukuplah dengan perkataan yang baik. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan kelebihan amal jariah di antara seluruh jenis kebajikan dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir
walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW, apabila meninggal anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa Islam memberi prioritas terhadap amal jariah, yaitu amal kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariah memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Akan tetapi, kenapa sebagian besar umat Islam saat ini tertinggal dibanding umat lain di bidang kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi? Penyebabnya antara lain karena umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariah. Umat Islam di zaman kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin peradaban dunia yang kokoh dan amal jariah yang luas. Kami ulangi lagi, apabila meninggal anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang mendoakan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.